Assalamualaikum guys. Balik lagi ke channel aku, Puja Deswita Sari. Di hari ini Puja akan cerita yang berjudul Hasan cucu Ummu Aiman dan Tuhan tidak pernah tidur. Penasaran sama ceritanya? Tanpa berlama-lama, let's get it. Hasan cucu Ummu Aiman. Hasan bin Usamah bertengkar dengan Ibnu Abil Furat. Pertengkaran mereka sangat seru. Karena marah, Ibnu Abil Furat memanggil Hasan begini, "Hei Hasan cucu Barokah." Hasan makin marah. Panggilan itu adalah penghinaan baginya. Hasan mengadu kepada Abu Bakar bin Hazm, seorang hakim. Abu Bakar bin Hazm lalu mengadakan persidangan untuk mengadili perkara ini. "Mengapa engkau memanggil Hasan bin Usamah dengan panggilan Hasan cucu Barokah?" tanya Hakim Abu Bakar bin Hazm. "Karena dia memang cucu Barokah," jawab Ibnu Abil Furat. "Kalau begitu, benarlah bahwa kau menghina Hasan bin Usamah dengan panggilan itu," kata Hakim. "Allah tidak akan memaafkan aku jika aku memaafkanmu. Dengan ini kujatuhkan hukuman cambuk sebanyak 70 kali kepadamu." Ibnu Abil Furat menjalani hukuman cambuk hanya karena dia memanggil Hasan bin Usamah dengan panggilan Hasan cucu Barokah. Bagaimana sampai bisa terjadi? Hasan bin Usamah adalah anak lelaki Usamah bin Zaid. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar, setelah Rasulullah wafat, Usamah bin Zaid ini seorang panglima perang tentara Islam. Ibu Usamah bin Zaid, sang panglima perang ini, bernama Barokah. Jadi Hasan memang cucu Barokah. Dulu Barokah adalah budak milik Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah. Barokah membantu kelahiran Rasulullah yang telah yatim sejak dalam kandungan ibunya. Bayi yatim itu kemudian tinggal di rumah Halimah sang dia sampai berumur 6 tahun. Lalu dipulangkan ke ibunya, yaitu Aminah binti Wahab. Sejak saat itu Muhammad bin Abdullah Rasulullah pada usia 6 tahun dihasuh oleh Barokah. Siti Aminah berziarah ke makam suaminya di Madinah. Muhammad bin Abdullah ikut bersama Barokah. Di jalan mereka diserang angin panas. Aminah wafat, jenazahnya diangkut dan diurus oleh Barokah. Sejak saat itu Muhammad bin Abdullah selalu bersama Barokah. Saat Barokah menikah, Barokah dimerdekakan. Barokah sendiri menikah dengan Zaid bin Harisah. Anak mereka bernama Aiman dan Usamah bin Zaid. Sejak Aiman lahir, maka Rasulullah memanggil Barokah dengan nama Ummu Aiman atau ibu si Aiman. Barokah dimuliakan dengan nama itu. Orang memanggilnya Ummu Aiman, tidak pernah ada yang memanggilnya Barokah lagi. Itu sebabnya panggilan Hasan cucu Barokah dianggap sebagai penghinaan. Oleh karena itu, Ibnu Abil Furat yang memanggil Hasan bin Usamah dengan panggilan cucu Barokah dihukum 70 kali cambuk. Kalau dia memanggil Hasan cucu Ummu Aiman, tentu ia tidak akan diapa-apakan. Wallahu alam. Cerita kedua berjudul Tuhan tidak pernah tidur. Nabi Musa alaihissalam mengajarkan kepada umatnya tentang Tuhan. Umat Nabi Musa itu disebut Bani Israel. Dulu mereka menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seorang raja bernama Fir'aun disembah-sembah sebagai Tuhan. Bani Israel dikenal sebagai kaum yang sulit dibawa ke jalan yang benar. Nabi Musa alaihissalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan untuk mengajarkan kitab Taurat. Dalam kitab itu disebutkan bahwa Allah tidak pernah mengantuk dan tidur.
Umat Nabi Musa bertanya-tanya bagaimana Allah tidak pernah tidur. Allah itu tiada bandingannya, kata Nabi Musa alaihissalam. Hidup kekal dan berdiri sendiri. Kekuasaannya meliputi apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tetapi bagaimana Tuhan tidak pernah tidur? Tanya umat Nabi Musa. Nabi Musa menjelaskan bagaimana Allah tidak pernah tidur. Dia tidak ada bandingannya, tidak sama dengan manusia ciptaannya yang mengantuk dan membutuhkan tidur. Akan tetapi, umat Nabi Musa belum puas. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana Tuhan tidak pernah tidur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mengatasi umatnya yang sulit mengerti itu. Nabi Musa mengambil 2 buah botol dan kemudian diisinya dengan air. Botol itu lalu dipeganginya. Pada saat itu Allah menidurkan Nabi Musa. Karena Nabi Musa tertidur, 2 botol itu terlepas dari tangannya. Botol-botol itu pun pecah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pula, "Hai Musa, katakanlah kepada umatmu, jika Allah tidur, niscaya rusaklah dunia ini." Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada umatnya tentang firman Allah itu, Ketika aku memegangi 2 buah botol itu, aku tertidur, botol jatuh dan pecah. Kata Nabi Musa, ini perumpamaan seandainya Allah tertidur. Tetapi Allah tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Dengan penjelasan itu, barulah Bani Israel bisa mengerti. Wallahu alam. Itulah 2 cerita dari aku hari ini. Cerita ini masih aku adaptasi dari buku karya Sofia Masuri yang berjudul 31 Cerita Bang Daisha. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya ya. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Sudahi dengan Assalamualaikum.